Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bernuhid dari kelas TIB. Saya akan mempresentasikan dari hasil makalah buatan saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang user centered design. User centered design. Apa itu user centered design? User centered design adalah sebuah filosofi perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari sebuah proses pengembangan sistem. Kesulitan pengguna selama ini untuk membaca dan menerjemahkan dokumen-dokumen yang ada dalam setiap pengembangan dapat terbantu dengan menggunakan metode UCD. Pendekatan UCD telah didukung berbagai teknik, metode, tools, prosedur, dan proses yang membantu perancangan sistem interaktif yang lebih berpusat pada pengguna. Pada metode USD, pengguna berada dalam level of design sophistication dari sebuah antarmuka grafis yang digunakan beserta konten dari kamus muslim. Pada saat berinteraksi dengan aplikasi kamus muslim, pengguna harus mendapat kenyamanan yang sama sesuai dengan pengalamannya menggunakan sistem lain. Penulisan ini bertujuan merancang aplikasi kamus muslim yang memberikan informasi-informasi istilah-istilah Islam menggunakan metode UCD. Metode penggalian data yang digunakan adalah wawancara dan observasi terhadap end user dan studi kepustakaan. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi di bidang seluler berkembang sangatlah pesat, dimulai dari model seluler itu sendiri hingga berbagai macam fungsinya. Salah satu contoh fungsinya telepon seluler bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Mobile application adalah aplikasi yang dapat berjalan di ponsel dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran, mengolah, dan mendapatkan informasi yang bersifat praktis. Mengingat masyarakat dewasa ini sangat akrab dengan smartphone, deretan istilah-istilah Islam yang tidak diketahui pelajar, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Maka, jika salah satu layannya dapat menjadikan fitur kamus sebagai sumber jawaban yang bisa menjelaskan semua istilah tersebut dengan lengkap, tentunya akan sangat bermanfaat dan menarik serta diminati oleh penggunanya. Prinsip kerja user-centered design. 1. Fokus pada pengguna. Perancangan harus terkoneksi langsung dengan pengguna akhir atau calon pengguna melalui wawancara, survei, dan workshop pada saat perancangan. Tujuannya adalah untuk memahami kognisi, karakter, dan sikap pengguna serta karakteristik antropometrik. Aktivitas utamanya mencakup pengambilan data, analisis, dan integrasi ke dalam informasi perancangan dari pengguna tentang karakteristik tugas, lingkungan, teknis di dalam organisasi. 2. Perancangan terintegrasi. Perancangan harus mencakup antarmuka pengguna, sistem bantuan, dukungan, serta prosedur untuk instalasi dan pengaturan konfigurasi. Dari awal berlanjut pada pengujian pengguna satu-satunya pendekatan yang berhasil dalam perancangan sistem yang berpusat pada pengguna adalah secara empiris dibutuhkan observasi tentang kelakuan pengguna, evaluasi, feedback yang cermat, wawasan, pemecahan terhadap masalah yang ada, dan motivasi yang kuat untuk mengubah rancangan. Dan yang terakhir, perancangan interaktif sistem yang sedang dikembangkan harus didefinisikan, dirancang, dan dites berulang kali. Berdasarkan hasil tes kelakuan dari fungsi, antar muka, sistem bantuan, dokumentasi pengguna, dan pendekatan dalam pelatihannya. Proses user-centered design. Proses dari metode user-centered design dalam Albani dan Lombardi tahun 2009 terdapat 5 proses, yaitu seperti di bawah ini. 1. Plan the human-centered process. Pada tahap ini dilakukan diskusi terhadap orang-orang yang akan mengerjakan proyek untuk mendapatkan komitmen bahwa proses penggunaan proyek adalah berpusat kepada pengguna atau user. Proyek akan memiliki
waktu dan tugas untuk melibatkan pengguna dan user dalam awal dan akhir proses atau di mana mereka dibutuhkan. Dan juga orang-orang yang mengerjakan proyek harus mengetahui betul tentang metode user-centered design ini melalui studi literatur, pelatihan, atau seminar. 2. Specify the context of use. Mengidentifikasi orang yang akan menggunakan produk. Ini akan menjelaskan untuk apa dan dalam kondisi seperti apa mereka akan menggunakan produk. Yang ketiga, specify user and organizational requirement, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan organisasi. Keempat, product design solusi, itu membangun desain sebagai solusi dari produk yang sedang dianalisis. Dan yang terakhir, evaluasi desain against user requirement, itu melakukan evaluasi terhadap desain yang dilakukan, apakah tujuan pengguna dan organisasi telah tercapai. Kemudian penerapan metode user-centered design. Itu A. Memahami dan menentukan konteks pengguna. Specify the context of use. Itu memahami dan menentukan konteks pengguna itu merupakan langkah atau proses terutama dalam metode UCD. Mengingat masyarakat dewasa ini sangat akrab dengan smartphone, terus deretan istilah-istilah yang tidak diketahui pelajar, mahasiswa, bahkan masyarakat umum, maka jika salah satu layanannya dapat menjadikan fitur kamus sebagai sumber jawaban yang bisa menjelaskan semua istilah tersebut dengan lengkap, tentunya akan sangat bermanfaat dan menarik serta diminati oleh penggunanya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah kamus Muslim berbasis smartphone Android dengan metode user-centered design yang berisi istilah-istilah Islam yang dapat dijalankan di perangkat seluler kapanpun dan dimanapun untuk mempermudah pengguna mobil device khususnya berbasis Android dan mencari istilah Islam yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Adapun skenario kamus Muslim berbasis smartphone Android dengan metode user-centered design yang akan dibuat adalah sebagai berikut. 1. Pengguna smartphone Android akan berinteraksi dengan sistem melalui aplikasi yang telah terinstall pada handphone yang mendukung operasi sistem yang berbasis Android. 2. Aplikasi yang telah terinstall pada mobil akan menampilkan informasi istilah-istilah pada agama Islam. Kemudian menentukan kebutuhan pengguna dan organisasi. Specific user and organization requirement, menentukan kebutuhan pengguna dan organisasi merupakan proses kedua dalam metode UCD, di mana pada tahap ini dijelaskan kebutuhan yang dimaksud. 1. Kebutuhan pengguna atau user. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan pengguna atau user untuk membangun aplikasi kamus Muslim berbasis smartphone Android. Dalam analisis kebutuhan pengguna user dilakukan penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan pada 2 fase, yaitu sebelum perancangan aplikasi dan setelah aplikasi telah selesai. Kuesioner pada tahap ini disebar dengan jumlah responden sebanyak 30 orang dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda, yaitu pelajar SMP, SMK, SMA, mahasiswa, dan wirausaha dengan tujuan untuk mengetahui apa dan user perancangan pada aplikasi Muslim yang akan dirancang. Setelah melakukan penyebaran kuesioner tahap pertama, dilakukan lagi penyebaran kuesioner tahap kedua, disebar dengan jumlah responden sebanyak 35 orang dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda, yaitu pelajar SMP, SMK, SMA, mahasiswa, dan wirausaha dengan tujuan untuk diharapkan dengan penyebaran kuesioner kedua ini data lebih akurat dan bisa memberikan kepastian proses selanjutnya dalam menerapkan metode user-centered design pada aplikasi kamus Muslim yang akan dibuat. Solusi perancangan yang dihasilkan Process Design Solution. Solusi perancangan yang dihasilkan Process Design Solution merupakan langkah ketiga dalam proses user-centered design. Perancangan proses digunakan untuk menggambarkan sebuah proses terstruktur dalam sistem berorientasikan pada aliran proses yang terjadi. Adapun struktur pada aliran proses aplikasi kamus Muslim berbasis smartphone Android dengan metode user-centered design terdiri dari use case diagram.
Digunakan untuk memodelkan bisnis proses berdasarkan preferensi pada pengguna sistem. User case diagram terdiri atas diagram untuk use case and actor. Aktor merepresentasikan orang yang akan mengoperasikan atau orang yang berinteraksi dengan aplikasi kamus muslim berbasis smartphone Android dengan metode user centered design. Kemudian activity diagram digunakan untuk memodelkan perilaku use case dan objek di dalam sistem aplikasi kamus muslim berbasis smartphone Android dengan metode user centered design. Yang ketiga, class diagram merupakan diagram yang selalu ada di permodelan sistem berorientasi objek. Kelas diagram menunjukkan hubungan antar kelas dalam aplikasi kamus muslim berbasis smartphone Android dengan metode user centered design yang sedang dibangun dan bagaimana mereka saling berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang terakhir, sequence diagram menjelaskan secara detail urutan proses yang dilakukan dalam sistem aplikasi kamus muslim berbasis smartphone Android dengan metode user centered design. Ini untuk mencapai tujuan dari use case interaksi yang terjadi antar kelas, operasi apa saja yang terlibat, urusan antara operasi dan informasi yang disampaikan oleh masing-masing informasi. Itu sekian dari presentasi saya tentang metode user centered design. Apabila ada kata yang salah atau tidak enak didengar, mohon maaf. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.